Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-23 dari 30 topik. Upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali. Disediakan di Global Tutorial. Setelah kemerdekaan, ketentuan peninjauan kembali pertama kali terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 tentang peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini, dasar pertimbangannya sebagai berikut. 1. Lembaga peninjauan kembali menjadi kebutuhan hukum yang mendesak. Terbukti banyak sekali para pencari keadilan mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung. Banyak di antara permohonan peninjauan kembali tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sementara belum ada hukum acara mengenai peninjauan kembali. Mahkamah Agung akhirnya memberanikan diri untuk menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali tersebut. 2. Untuk mengisi kekosongan hukum dan bersifat sementara sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang peninjauan kembali, agar dapat menampung kebutuhan hukum bagi pencari keadilan untuk mengajukan peninjauan kembali. 3. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tersebut dengan maksud untuk menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan hukum acara pidana peninjauan kembali yang telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Berdasarkan isi Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali atau memerintahkan ditinjau kembali suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan dari semua tuduhan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan a. Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan kehilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok. b. Apabila dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan. c. Apabila terdapat keadaan baru. d. Apabila perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan. Dalam Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh a. terpidana, b. pihak yang berkepentingan, dan c. Jaksa Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 tidak berumur panjang karena pada tanggal 30 November tahun 1971 Mahkamah Agung mencabut perma tersebut melalui Perma Nomor 1 Tahun 1971. Alasan dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 adalah Mahkamah Agung menyadari bahwa ketentuan mengenai peninjauan kembali yang diatur melalui perma merupakan suatu kekeliruan. Kekeliruan tersebut dikarenakan Mahkamah Agung merasa tidak berwenang untuk mengeluarkan perma mengenai peninjauan kembali dan pengaturan hukum acara mengenai peninjauan kembali harus melalui undang-undang. Dengan dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969, maka terjadi kekosongan hukum mengenai peninjauan kembali. Akan tetapi pada tanggal 1 Desember tahun 1980 dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang isinya jauh lebih lengkap dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 1980, ketentuan mengenai peninjauan kembali perkara pidana dimuat dalam bab 2 dari Pasal 9 sampai dengan Pasal 17. Pasal 9 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang mengandung pemidanaan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atas dasar alasan a. Apabila putusan dengan jelas memperlihatkan kehilafan hakim atau kekeliruan yang mencolok. b. Apabila dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling bertentangan. c. Apabila terdapat keadaan baru. d. Apabila perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidanaan. Dalam Pasal 10 Ayat 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, dijelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, terpidana, atau pihak yang berkepentingan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 sifatnya sementara dengan tujuan utama untuk mengatasi kesalahan negara yang telah terlanjur menghukum Sengkon bin Yakin dan Karta bin Salam yaitu ditahan sejak tahun 1974, dipidana tahun 1977, yang kemudian terbukti tidak bersalah tahun 1981. Peraturan Mahkamah Agung ini bersifat sementara karena hukum acara mengenai peninjauan kembali tidak seharusnya dibuat dalam bentuk perma, melainkan harus melalui undang-undang. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak,
Mahkamah Agung memberanikan diri mengulangi kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 yang sudah dicabut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 ini dikeluarkan dengan mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat itu, yang isinya, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, baik perdata dan pidana, dapat diajukan peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengalaman kasus Sengkon dan Karta sangat kuat dalam melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Umar Seno Aji, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memutus perkara peninjauan kembali Sengkon dan Karta, menulis sebagai berikut, Herziening sebagai upaya hukum yang luar biasa sifatnya, menunjukkan penampilan perdananya dalam kehidupan hukum kita dalam perkara Sengkon dan Karta, yang hendak diilustrasikan dalam kerangka lembaga hukum Herziening tersebut. Kasus Sengkon dan Karta diputus bebas pada tanggal 31 Januari tahun 1981 melalui putusan peninjauan kembali atas permohonan Jaksa Agung. Dibebaskannya kasus Sengkon dan Karta inilah yang menjiwai lembaga peninjauan kembali dalam bab 18 pasal 263 sampai 269 KUHP, sebagaimana tampak dalam pandangan umum fraksi di parlemen ketika membahas rancangan undang-undang KUHP saat itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana kasus Sengkon dan Karta ini yang dijadikan alasan utama untuk memasukkan ketentuan peninjauan kembali dalam KUHP. Syarat-syarat mengajukan permintaan peninjauan kembali. Ketentuan Pasal 263 Ayat 1 KUHP berbunyi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 263 Ayat 1 KUHP berisi syarat formil untuk mengajukan permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Ketentuan ini sudah jelas dan limitatif sehingga tidak boleh ditafsirkan yang bertentangan dengan isi dan maknanya. Oleh karena itu, pengadilan dilarang menafsirkan norma yang bertentangan dengan kehendak pembentuk undang-undang. Syarat-syarat formil tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Dapat dimintakan pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkracht van gewiste. B. Hanya terpidana atau ahli warisnya yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. C. Boleh diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau memidana saja. Ketentuan Pasal 263 Ayat 2 KUHP berisi syarat material yang berbunyi, permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. C. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Norma Pasal 263 Ayat 2 KUHP ini tidak mungkin dapat digunakan apabila pihak yang hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana norma Pasal 263 Ayat 1 KUHP. Tata cara mengajukan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 KUHP, antara lain, A. Permintaan diajukan kepada panitera. Pemohon mengajukan permintaan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Pengadilan negeri, selanjutnya akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali pada prinsipnya, 1. Diajukan secara tertulis. 2. Menyebutkan secara jelas alasan-alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali. 3. Boleh juga diajukan secara lisan, khusus bagi pemohon yang kurang memahami hukum. Permintaan lisan tersebut dituangkan dan dirumuskan panitera dalam bentuk surat permintaan peninjauan kembali yang sekaligus memuat alasan yang dikemukakan pemohon. Surat permintaan peninjauan kembali bersatu dengan alasan yang diajukan. Hal ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan alasan yang mendasari permohonan. B. Panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali. Untuk pertanggungjawaban yuridis, maka panitera pengadilan negeri yang menerima permohonan permintaan peninjauan kembali mencatat dalam sebuah keterangan yang lazim disebut akta permintaan peninjauan kembali. Akta tersebut ditandatangani oleh panitera dan pemohon, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara. C. Tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali.
Secara tegas diatur dalam pasal 264 ayat 3 KUHP yang berbunyi, permintaan mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu. Kapan saja boleh diajukan, yang penting dan utama yaitu ada atau tidak alasan yang mampu mendukung permintaan. Sebelum permintaan permohonan peninjauan kembali diteruskan kepada Mahkamah Agung, Pasal 265 KUHP menugaskan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk membuka persidangan. Persidangan di sini adalah memeriksa permintaan peninjauan kembali. Cara dan jalan pemeriksaan persidangan sebagai berikut. A. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan memeriksa, dengan mengeluarkan penetapan penunjukan hakim yang melakukan pemeriksaan. Hakim yang ditunjuk tidak boleh yang dulu memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan objektivitas. Hakim yang ditunjuk memimpin sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali ialah hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara semula. Undang-undang hanya menyebut menunjuk hakim saja, tidak ditegaskan harus hakim majelis. Dengan demikian, pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan hakim tunggal. B. Objek pemeriksaan sidang difokuskan kepada alasan permintaan peninjauan kembali berdasarkan pasal 265 ayat 1 KUHP. Hakim tidak diperkenankan memeriksa hal-hal yang berada di luar alasan permintaan peninjauan kembali. Hakim memeriksa dan meneliti serta menguji alasan permintaan peninjauan kembali, berpedoman kepada alasan yang disebut dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Hakim Pengadilan Negeri hanya sebatas memberikan pendapat yang akan dikemukakan dalam berita acara pendapat. Terserah kepada Mahkamah Agung untuk menerima atau tidak sependapat dengan pendapat yang terdapat dalam berita acara pendapat tersebut. Sifat pendapat ini hanya berupa saran dan tidak bersifat menentukan atau determinan sehingga dapat dikesampingkan begitu saja oleh Mahkamah Agung. C. Sifat pemeriksaan persidangan resmi dan terbuka untuk umum. Kesimpulan ini diambil dari ketentuan pasal 265 ayat 2 KUHP yang menegaskan bahwa pemeriksaan sidang tentang permintaan peninjauan kembali 1. Dihadiri oleh pemohon, 2. Dihadiri oleh jaksa penuntut umum, dan 3. Mereka dapat menyampaikan pendapat. Dapat dinyatakan bahwa sifat pemeriksaan persidangan resmi dan terbuka untuk umum. Pemeriksaan dalam sidang ini hanya terbatas pada tepat atau tidaknya alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali dengan ketentuan sebagaimana pasal 263 ayat 2 KUHP. Hakim tidak menjatuhkan putusan, tetapi hanya membuat berita acara pendapat. D. Berita acara pemeriksaan sidang permintaan peninjauan kembali dibuat dalam berita acara sidang. Semua pendapat dan keadaan yang timbul dalam pemeriksaan sidang dicatat oleh panitera dalam berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh 1. Hakim, 2. Jaksa, 3. Pemohon, dan 4. Panitera. E. Berita acara pendapat merupakan pendapat dan kesimpulan yang berisi penjelasan dan saran pengadilan negeri. Penjelasan dan saran merupakan usul pengadilan negeri agar permintaan peninjauan kembali ditolak karena alasan yang diajukan yang mendasari permohonan tidak memenuhi hal-hal yang ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Penjelasan dan saran bisa juga berupa usul agar Mahkamah Agung menerima permintaan peninjauan kembali karena alasan yang mendasari permohonan bersesuaian serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Berita acara pendapat ini dibuat berdasar berita acara pemeriksaan, sesuai dengan penegasan pasal 265 ayat 3 KUHP kalimat terakhir yaitu berdasar berita acara pemeriksaan hakim membuat berita acara pendapat, dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim dan panitera. F. Pengadilan Negeri melanjutkan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 265 ayat 4 KUHP dijelaskan bahwa Ketua Pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa. Dengan demikian, hal-hal yang harus dikirimkan Ketua Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung adalah 1. Surat permintaan peninjauan kembali, 2. Berkas perkara semula selengkapnya, termasuk berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara serta segala putusan yang berhubungan dengan perkara tersebut. 3. Berita acara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. 4. Berita acara pendapat. 5. Menyampaikan tembusan surat pengantar pengiriman kepada pemohon dan jaksa. 6. Menyampaikan pula tembusan surat pengantar pengiriman kepada pengadilan tinggi. Jika perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding, pengiriman tembusan surat pengantar tadi harus dilampiri dengan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat. Meskipun cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tidak disinggung secara tegas dalam KUHP,
Akan tetapi yang paling dekat dan paling tepat adalah ketentuan pasal 253 ayat 2 KUHP karena pada hakikat tidak ada perbedaan fungsi dan tujuan pemeriksaan kasasi dengan permintaan peninjauan kembali. Mahkamah Agung sama-sama bertindak melakukan fungsi justisial yaitu sama-sama memeriksa dan mengadili permintaan yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali dapat diterapkan pasal 253 ayat 2 KUHP sepenuhnya dengan jalan menyesuaikan dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. Dengan demikian, tata cara pemeriksaan permintaan peninjauan kembali sebagai berikut. A. Dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim. B. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan peninjauan kembali, dan berita acara pendapat. Bentuk putusan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 266 KUHP, antara lain, A. Permintaan dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini dijatuhkan berdasarkan beberapa alasan yaitu, 1. Permintaan diajukan oleh yang tidak berhak. Pasal 263 ayat 1 KUHP telah menentukan siapa saja yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali yaitu hanya terpidana atau ahli warisnya atau kuasa khusus yang ditunjuk terpidana atau ahli warisnya. 2. Surat permintaan tidak memenuhi ketentuan pasal 266 ayat 1 KUHP, yang menjelaskan bahwa jika permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 263 ayat 2 KUHP, maka Mahkamah Agung menyatakan permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi syarat formil. Artinya, alasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali harus mengenai sasaran yang disebut dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. B. Putusan menolak permintaan peninjauan kembali. Putusan penolakan permintaan peninjauan kembali dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam hal alasan keberatan yang mendasari permintaan peninjauan kembali secara formil memenuhi ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP, artinya alasan keberatan yang mendasari permintaan dirumuskan pemohon sesuai dengan alasan yang dirinci dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. C. Putusan yang membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan permintaan peninjauan kembali. Alasan permintaan benar-benar mengandung kenyataan yang relevan dengan ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP, misalnya keadaan baru yang dikemukakan pemohon secara faktual mempunyai nilai dan relevansi yang sanggup melumpuhkan keadaan yang tertuang dalam putusan semula atau secara nyata dan konkret terdapat saling pertentangan antara pelbagai putusan. Bisa juga apabila dalam putusan dijumpai kekeliruan yang fatal dan oleh hukum tidak mungkin ditolerir. D. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Putusan ini bisa terjadi dalam perkara dengan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dalam bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau subsidiaritas. Terdapat kehilafan atau kekeliruan yang nyata atau terdapat keadaan yang baru yang dapat bernilai melumpuhkan keadaan yang membuktikan dakwaan sebelumnya yang ancaman hukumannya lebih berat, sehingga terpidana seharusnya hanya terbukti terhadap dakwaan yang lain ketika ancaman hukumannya lebih ringan. Dalam proses dan pelaksanaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perlu ditingkatkan beberapa asas dalam penerapannya. Akan tetapi, sekalipun alasan permintaan sah secara formil, namun alasan itu tidak dapat dibenarkan karena 1. Secara faktual tidak dapat dinilai sebagai keadaan baru atau novum. Keadaan baru yang dikemukakan pemohon bukan merupakan keadaan baru yang secara nyata dapat menimbulkan dugaan kuat menghasilkan putusan lain seandainya keadaan itu diketahui dan diajukan selama sidang berlangsung, atau secara nyata keadaan baru yang dikemukakan pemohon tidak mempunyai nilai sebagai keadaan yang dapat mempengaruhi putusan. Agar keadaan baru atau novum dapat dinilai sebagai keadaan yang mempengaruhi putusan harus berupa dan bersifat keadaan nyata yang benar-benar relevan sebagai fakta baru yang mempunyai daya dan nilai melumpuhkan fakta lama yang diwujudkan dalam putusan yang dimintakan peninjauan kembali. 2. Tidak benar terdapat saling pertentangan antara berbagai keputusan. Pemohon mengajukan alasan permintaan peninjauan kembali atas dasar adanya saling pertentangan antara berbagai putusan. Akan tetapi, menurut pendapat dan penilaian Mahkamah Agung, ternyata tidak dijumpai saling pertentangan di antara keputusan tersebut sehingga alasan saling pertentangan yang dikemukakan pemohon tidak benar dan permintaan peninjauan kembali harus ditolak. 3. Putusan tidak benar mengandung kehilafan atau kekeliruan hakim. Salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai landasan permintaan peninjauan kembali ialah seperti yang disebut dalam pasal 263 ayat 2, huruf C KUHP, yakni putusan yang dengan jelas memperlihatkan kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Asas yang melekat pada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai berikut. 1. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula. Asas ini diatur dalam pasal 266 ayat
3. KUHP yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula. Mahkamah Agung tidak boleh menjatuhkan putusan yang melebihi putusan pidana semula. Yang diperkenankan adalah menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 266 ayat 2, huruf B angka 4 KUHP yang menyatakan, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Asas pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula, sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam lembaga upaya hukum peninjauan kembali, yang bermaksud membuka kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingan, agar bisa terlepas dari ketidakbenaran penegakan hukum. Oleh karena itu, tidak patut jika sarana yang memberi peluang untuk melumpuhkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berbalik menjadi bumerang merugikan diri pemohon. 2. Permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tidak menangguhkan pelaksanaan putusan. Asas ini menyatakan bahwa peninjauan kembali tidak merupakan alasan yang menghambat apalagi menghapus atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Proses permintaan peninjauan kembali berjalan terus dan pelaksanaan putusan juga berjalan terus. Sebagaimana ketentuan pasal 268 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. 3. Permintaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali. Asas ini merupakan suatu tantangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dan dengan mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum. Sebab dengan asas ini lelah menutup kemungkinan untuk mengejar keadilan sampai pada saat-saat terakhir. Berdasarkan pasal 266 ayat 2, huruf B KUHP, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan permintaan peninjauan kembali. Putusan Mahkamah Agung yang mengiringi pembenaran tersebut adalah 1. Putusan bebas. Pemohon mengajukan alasan keadaan baru yang didukung bukti baru yang menghimpukan keterbuktian kesalahan terpidana. Bukti baru dan keadaan baru dinilai dan dianggap meniadakan pembuktian semula sehingga kesalahan terpidana menjadi tidak terbukti dan putusan bebas dijatuhkan terhadap terpidana. Bisa juga dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat kekeliruan hakim, sedemikian rupa sifatnya dan benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kehilafan atau kekeliruan itu tidak bisa dimaafkan atau kekeliruan itu bukan kekeliruan yang sifatnya dapat ditolerir. Satu-satunya jalan untuk menghilangkan kekeliruan itu hanya dengan membatalkan putusan tersebut dengan alternatif putusan bisa bebas, pelepasan dari segala tuntutan hukum atau menerapkan ketentuan yang lebih ringan. 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Alternatif lain yang dapat diputus oleh Mahkamah Agung dalam hal alasan permintaan peninjauan kembali dapat dibenarkan. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila ternyata keadaan baru yang dikemukakan pemohon itu mewujudkan suatu keadaan yang melenyapkan sifat perbuatan yang didakwakan itu menjadi suatu tindakan yang berada di luar jangkauan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran karena apa yang dilakukan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran pidana. Atau saling pertentangan atau kekeliruan yang terdapat dalam putusan, melunturkan sifat pidana yang diakibatkan saling pertentangan atau kekeliruan itu sendiri. 3. Tidak menerima tuntutan penuntut umum. Merupakan bentuk lain yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pembenaran alasan permintaan peninjauan kembali. Putusan ini dapat dijatuhkan apabila ternyata terdapat hal atau keadaan baru bahwa perkara itu dulunya sudah pernah diperiksa dan diputus. Atau pada saat pemeriksaan sidang berlangsung terdakwa telah meninggal, namun pengadilan tetap juga memutus perkara dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Padahal berdasarkan pasal 11 KUHP, dengan meninggalnya terdakwa merupakan unsur yang menghapus wewenang jaksa untuk melakukan penuntutan. Demikianlah materi topik ke-23 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.